al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan kepada orang-orang yang memiliki 4 golongan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ibu-ibu lihat saya pakai baju kecil ini, ibu kira saya sudah mulai ceramah. Ini saya cuma setel itu. Saya penyuluh agama itu. Sebelum sebentar masuk, sedikit saya promosi biar tahu dan rame-rame di subscribe. Jadi saya buat dokumenter, video-video inspirasi, video-video channel dakwah pendek-pendek. Kemarin saya bahas ada 4 ciri-ciri istri yang dirindukan surga. Alhamdulillah banyak yang senang dengan itu. Makanya saya selalu setiap saya dakwah kegiatan apapun saya selalu bawa HP seperti ini. Ini lengkap ini Bu, bukan mau isi makanan Bu. Ini untuk isian, ini perlengkapan buat konten-konten saya. Nama konten saya Bu Muhammad Solehan. Nanti kalau ada data, Ustaz kenapa nggak buka-buka Ustaz? Iya ya. Jelas tidak buka-buka karena tidak ada data. Kalau ada data masuk di YouTube Muhammad Solehan, nanti muncul situ konten-konten dakwah saya. Jangan lupa di like, di share, dan tentunya di subscribe. Itu pengantar saya. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu, ya, begitu dong. Iya dong, biar ada timbal balik, biar tidak mengantuk. Tadi kita sudah disirami dengan Nur Muhammad, kita disirami dengan salawat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sore hari ini bukan hanya disirami, akan tapi kita yang sedang duduk di majelis ini disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pernah bersabda itu Bu, di setiap orang-orang yang duduk di suatu majelis Nabi hadir. Nabi hadir. Gitu dong. Nabi hadir. Kira-kira kalau di hadapan kita Nabi SAW, apa yang kita mau ucapkan? Apa? Tidak bisa kita gambarkan. Masuk surga itu Bu, sederhana saja. Tapi yang membuat indah surga itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Sosok yang kita rindukan Bu, yang kita sujud, ruku, ibadah 5 waktu, tiba-tiba hadir di depan kita, kira-kira apa yang kita sampaikan? Makanya kata Nabi SAW, di setiap duduk majelis seperti ini berbanyak doa. Ini berbanyak doa. Apapun yang kita minta diaminkan oleh malaikat, didengar oleh Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam dan langsung dikabulkan setiap hajat atau keinginan kita. Alhamdulillah. Tadi disampaikan oleh MC, ini majelis taklim yang dilakukan setiap pekan, setiap minggu. Saya kaget, hebat ibu-ibu di Masjid Al-Azhar setiap minggu. Daerah-daerah sana di kota juga banyak, bukan setiap minggu pengajiannya, setiap bulan sekali, bahkan ada yang setiap tahun. Itu karena corona lalu, tapi sekarang sudah tidak. Makanya saya kaget ya. Dan subhanallah, saya merasa, hati saya merasa tersentuh melihat semangat perjuangan ibu-ibu. Mudah-mudahan saya berharap setiap perjuangan ibu-ibu yang datang ke majelis-majelis ini dalam kondisi sakit, dalam kondisi banyak masalah, dalam kondisi membutuhkan ini, itu dan sebagainya, saya doakan mudah-mudahan akan diselesaikan oleh Allah SWT. Kencang sekali akhirnya, nampak sekali banyak masalah. Ini nama majelis taklimnya apa? Majelis taklim apa namanya? Nurul Iman. Pantas saja wajah-wajah beriman semuanya. Ini kalau saya lihat jamaahnya subhanallah, 1000 disaksikan oleh malaikat, 1000 malaikat yang saksikan. Bukan hanya 1000, bahkan diceritakan dalam Al-Quran surat As-Saff itu bagaimana tanah itu Bu yang kita injak. Tahu tanah yang kita injak, tanah merah, tanah liat, mau tanah empat, mau tanah apapun namanya Bu. Tanah yang kita injak, tanah yang kita duduk tadi pulang dari rumah kita buka pintu ke masjid, itu tanah itu sedang berdoa untuk kita. Tanah itu sedang berdoa kepada kita. Bahkan apa kata tanah? Ya Rabbku, ya Tuhanku, aku bersaksi kepada orang ini adalah orang soleh. Tidak bangga tidak? Tanah itu bersaksi, ibu ini ya Allah, aku bersaksi ibu ini orang soleh, orang soleh. Aku bersaksi ya Allah, ampuni dosanya, murahkan rezekinya, angkat penyakitnya. Makanya perbanyak doa. Makanya tidak heran kalau orang baik yang meninggal, coba lihat awan ikut menangis, mendung, hujan, gerimis. Itu kenapa? Merasakan kepergian orang-orang soleh. Kenapa? Apa kata tanah? Menangis sambil berkata kepada Allah, ya Allah, rasanya ketika Engkau panggil hamba-Mu ya Rabb, tidak ada lagi yang injak saya ya Allah. Karena tanah itu merasakan kecipratan dari keberkahan orang-orang yang berjalan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, kalau sekiranya rumah, dalam satu rumah, ini skala kecil, dalam satu lingkungan RT, hampir semuanya taat beriman kepada Allah, barakatuh minas samaa'i wal ardh, turun keberkahan dari langit, dan Allah bukakan keberkahan dari bumi. Keberkahan itu bukan hanya diukur dari materi, tapi orang-orang yang soleh-soleh semua. Jumpa ucapan salam, jumpa menebar senyum, menebar rahmat,
Jadi setiap senyum kita terhitung sebagai saudara, bukan serakah, saudara. Jadi saudara, berapa banyak senyumnya kita, begitulah saudara kita yang kita berikan kepada saudara kita. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudara kita itu dinilai sebagai saudara. Masya Allah, jangan pernah bosan pertama itu. Meskipun jumlah kita semakin hari semakin sedikit, begitulah perjuangan kita. Begitulah perjuangan datuk-datuk kita. Begitulah perjuangan para sahabat-sahabat Nabi. Begitulah yang dirasakan oleh para nabi, para aulia, para orang-orang soleh terdahulu. Ketika hadir di majelis, ajak orang untuk sama-sama belajar agama. Pertama banyak, lama-lama sedikit. Yang dinilai oleh Allah itu bukan banyaknya. Saya ulangi Bu ya. Yang dinilai oleh Allah itu bukan banyaknya, tapi yang dilihat oleh Allah itu istiqomahnya. Satu orang yang istiqomah hadir dalam seperti ini akan memberikan sejuta keberkahan untuk daerah kita. Bisa jadi orang tuanya belum seperti itu, tapi anaknya pasti akan Allah perbaiki anaknya. Pasti akan Allah ubah melalui siapa? Doa-doa, kebiasaan orang-orang yang istiqomah. Berbuat saja ibu, buatlah amal soleh. Jangan pernah merasa bosan. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana amalan soleh tersebut yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang membuat Allah ridho kepada kita. Jangan kita katakan orang jarang ke majelis taklim, itu ibu tidak pernah hadir ke majelis taklim, masuk neraka nanti, matinya jelek. Jangan, demi Allah, hadir ke majelis taklim ini bukan itu yang diajarkan oleh Nabi. Bukan menghardik, bukan mencaci, bukan menganggap diri kita paling soleh, paling baik. Kalau ada saja di antara kita yang seperti itu berarti ada yang salah dalam niatnya, ada yang salah di dalam caranya, ada yang keliru ketika dia hadir di majelis-majelis itu. Umur kita sudah ditetapkan, umur sudah ditetapkan, tapi ada salah satu amalan yang dapat mengurangi keberkahan umur itu, sehingga cepat mati. Kalau tidak percaya, amalkan saja ini. Saya ajar caranya biar cepat mati. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada amalan kebiasaan yang dilarang oleh Nabi. Kebiasaan apa itu? Salah satunya adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merasa paling mulia, merasa paling benar sendiri, merasa paling solehah sendiri, merasa masuk surga sendiri. Ini yang dilarang, ini yang dapat mengurangi keberkahan umur kita. Usia umur kita tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tapi manakala kebiasaan seperti itu yang kita tidak ubah, maka itulah yang akan mengurangi keberkahan usia kita. Cepat mati, balik stres, disindir bila kenapa? Karena ada penyakit yang tidak mau hilangkan dalam hati.
belajar, hadir di majelis ilmu bukan membesar-besarkan baju kita, bukan membesarkan kita punya majelis taklim, tapi membesarkan Allah, menggemakan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak ibadah disembah kecuali Allah, dan tidak ada yang berhak dipuji selain Allah Subhanahu wa taala, dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini biasanya kalau ceramah seperti ini Bu, berapa jam? Saya biasa ceramah itu semena-mena saya sampai keram lutut itu. Dari kita, saya biar maju selesai tidak apa-apa. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat beberapa tahun yang lalu disampaikan terus mau buat kegiatan. Alhamdulillah, saya bisa merasakan bahasa itu dan saya bisa menjadi saksi atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suami-suami, ibu-ibu, anak remaja laki-laki dengan kehadiran kita seperti ini bisa mengguncang hidayah Allah turun sehingga makmur ini bisa menjadi, masjid ini bisa makmur kembali. Di antara salah satu tanda-tanda akhir zaman, kiamat itu semakin dekat, sepinya masjid. Ya isinya orang-orang yang sudah stroke, asal orang setengah mati berdiri. Itu isi-isinya itu. Isi di masjid sana. Tapi kalau di masjid Al-Asr saya yakin jamaah remaja-remajanya yang kuat-kuat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat ada di dalam salah satu kitab, nama kitab itu Duratun Nasihin. Apa Bu? Kitab Duratun Nasihin. Ternyata di dalam kitab di situ ada yang menarik ibu-ibu. Ini biar ibu-ibu bisa ambil, rekam, bisa masuk ke dalam hati ibu. Saya ceramah, saya sederhanakan saja bahasa saya, biar agak mudah dipahami, biar agak mudah dimengerti dan bisa diamalkan insyaallah. Di dalam kitab tersebut ada yang menarik. Yang menariknya di situ dijelaskan ada ciri-ciri 4 golongan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak menunggu proses lagi persidangan, langsung masuk ke dalam surga. Di sana bunyinya al-jannatu mustaqatu ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan kepada orang-orang yang memiliki 4 golongan ini. Tidak disebutkan ini laki-laki atau perempuan, tapi kalau dia memiliki 4 karakter ini, 4 keutamaan ini, maka yakinlah dengan pasti dia akan masuk ke dalam surga. Mau tidak mau masuk ke dalam surga? Ini suaranya kencang, karena tidak. Berarti tidak mau di sana. Mau tidak mau masuk surga? Alhamdulillah. Insyaallah masuk surga. Kalau mau cepat, mati dulu. Tapi matinya dengan taqwa, dengan taqwa. Yang pertama dijelaskan golongan orang-orang yang pertama yang akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah syahril Quran. Apa? Syahril
Syahril Quran. Apa itu syahril Quran? Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Nampak dari wajah-wajahnya. Nampak ya. Fase-fase selalu membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu ditaruh di atas lemari sampai berdebu. Debunya sudah sampai 5 cm. Saking rajinnya dipakai kalau setiap tahun hari raya dikasih bersih. Tapi setelah selesai hari raya ditaruh lagi di atas. Kira-kira kalau orang seperti ini dirindukan surga atau dicuekin surga? Dicuekin surga. Maka golongan pertama orang-orang yang dirindukan surga adalah syahril Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kita tarik kembali. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik ibu-ibu, ibu-ibu kompak, jangan cuma bajunya kompak. Sebaik ibu-ibu adalah yang bisa baca Al-Quran, yang bisa. Kalau kita baca Al-Quran, itu secara tidak langsung kita sedang berbicara dengan Al-Quran. Coba lihat orang yang ada masalah baca Al-Quran, dia sedang berbicara dengan Al-Quran.